Selamat pagi pemirsa KBS TV yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita mengambil waktu untuk berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyapa kami. Bahkan melalui firman-Mu Engkau meminta agar kami juga berseru kepadamu. Bukalah hati kami, demi putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 2-3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan, ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudara, kita baru mendengar perkataan Nabi Yeremia, dan di situ dikatakan agar kita orang percaya ini berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang sering tidak kita ketahui. Dan memang konteks Nabi Yeremia bisa dibayangkan betul-betul dalam keadaan tidak tahu. Sebab apa? Sebab Nabi ini melewati banyak sekali peristiwa-peristiwa tragis. Saudara-saudara, ketika ia mengucapkan ini, dia sedang terkepung bersama Raja Zedekia tahun 597 sampai 587 sebelum Masehi. Mereka sedang dikepung dan sebentar lagi akan terbuang. Dan Yeremia mencoba bertahan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, Yeremia tidak hanya bertahan seolah-olah dia siap berperang, dia juga mengingatkan bangsa itu bahwa ada kesalahan bangsa itu sehingga bangsa itu terbuang. Makanya saudara-saudara, banyak orang Israel yang benci kepada Yeremia. Padahal karena cinta Yeremia kepada bangsa itulah dia mengingatkan dan menunjukkan kesalahan bangsa itu. Dan dia memang menderita karena disalahpahami. Bahkan dalam Yeremia 20 ayat 7 dikatakan dengan liris oleh Yeremia. Katanya, Tuhan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Jadi Yeremia sendiri mengalami dilema bahwa dia yang ingin bangsanya selamat tapi disalahpahami oleh bangsanya sendiri. Namun, di tengah-tengah keadaan itu, ketidaktahuan dan keresahan itu, dia selalu ingin menunjukkan harapan. Dan itulah maknanya apa yang dikatakannya. Berserulah kepada Tuhan dan Tuhan akan memberitakan hal-hal yang besar. Sebelumnya, saudara-saudara, pada Yeremia 32, sebelum yang 33 ini, Yeremia sudah menetapkan juga bahwa sebenarnya Tuhan itu menunjukkan dan telah menunjukkan garis karya kasih setianya. Yeremia mengutip saudara-saudara bahwa sejak penciptaan dan lalu ketika Israel diperbudakan, Tuhan telah melalui mukjizatnya menyelamatkan, membebaskan Israel. Dan Israel yang berjalan lalu masuk ke Yerusalem, juga dikatakan sekalipun Yerusalem menjadi reruntuhan akan dipulihkan. Jadi saudara-saudara, Yeremia tahu sebenarnya bahwa secara mendasar sejak awal Tuhan datang dengan kasih setia dan Tuhan juga akan memulihkannya. Lalu mengapa perlu berseru kalau begitu? Seperti ayat 3 yang tadi dikatakan, berserulah kepadaku. Mengapa kita mesti berseru lagi kepada Tuhan? Kalau kita sudah tahu, sudah diberitahu oleh firman Tuhan garis besar kasih setia Tuhan. Kita perlu berseru saudara-saudara, agar kita sendiri bisa menetapkan apa yang kita mau dari Tuhan. Dan bagaimana kita berdiri dalam harapan itu. Yeremia saudara-saudara, sebelum dia berseru pada Yeremia 32 ayat 6, dia membeli ladang di Anatot. Bayangkan saudara-saudara, mereka sedang terkepung dan sebentar lagi Yerusalem akan jatuh, tapi Yeremia masih membeli ladang dari pamannya. Maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya adalah bahwa Yeremia akan tetap percaya Tuhan tidak akan melupakan
Tuhan tidak akan membiarkan ladang, Tuhan tidak akan membiarkan Israel begitu saja, sekalipun keadaannya sekarang sedang terkepung dan akan terbuang. Dia membeli ladang sebagai bukti. Nanti katanya, memang dalam Yeremia 32 dikatakan nanti, Yeremia 32 ayat 42 sampai 43, memang katanya akan menjadi tempat yang tandus, tapi orang-orang nanti akan datang membeli ladang ini karena Tuhan juga akan memulihkan Israel. Jadi saudara-saudara, pesannya bagi kita, betul sebagai orang percaya kita sudah tahu bahwa Tuhan memulai dengan baik. Dan juga Tuhan akan memulihkan. Tapi di tengah-tengah itu kita juga mesti berseru. Caranya seperti Yeremia, saudara-saudara. Lakukan sesuatu. Rancang hidupmu. Dan di atas rancangan hidupmu lah engkau berseru apa yang kiranya Tuhan lakukan. Dan seperti kata Yeremia, seperti juga kata firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang kita tidak ketahui. Berserulah, tapi bangunlah sesuatu dalam hidupmu. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam iman akan kasih setiamu, Engkau meminta kami untuk berseru. Bukan hanya berseru seperti Yeremia, kami kiranya Kau minta untuk merancang, membangun hidup kami. Dan disitulah juga kasih-Mu akan Kau tunjukkan di masa depan. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Doyan tong tong Yesus Tuhanku rupe utongo au parsimbada tinobusni napi nabayu ni tondui
Narho